Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan, kita haturkan kepada Rabb semesta alam, yang mana tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang maha besar, yang besar selain Allah kecil, yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin, yang maha raja, yang raja selain Allah pasti akan hilang kekuasaannya, dan yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Salawat bertangkaikan salam, mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Habib tercinta, baginda termulia, yang anti maksiat, anti narkoba, juga anti mempermainkan hati wanita, tidak seperti para pujangga asmara yang luar sana, yang manisnya hanya di mulut saja. Siapakah ia? Yani Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua tidak lupa kepada para keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya Nabi, kepada para tabi'in wal tabi'at Nabi, yang mudah-mudahan sampai kepada kita selalu umatnya Nabi zaman ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teh? Udah pada makan? Udah minum? Udah siap? Siap mati? Udah siap? Siap dengar ceramah saya? Siap. Lanjut gak? Lanjut. Yang semangat dong. Hadirin aku mau ulang. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Mampukah kita untuk bertahan? Teh, Udah. pernah sakit hati? Pernah. Pernah galau? Pernah. Pernah sedih? Enggak. Pernah kecewa? Pernah. Semua pasti pernah kan? Sama, saya juga pernah. Ngalamin, sakit ya emang sakit. Tetapi bukan saya saja, bukan kalian saja, bukan Umi Abi saja, bukan tetehnya saja, bukan kalian, bukan mereka saja, tetapi semua pasti pernah merasakannya. Hadirin rahimakumullah. Setiap insan di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya cobaan, yang namanya ujian hidup, yang dimana hal itu membuat hati kita ini jadi sedih, galau, hidup merasa berat gitu kan? Betul nggak? Ujian itu ada banyak macamnya. Ada ujian yang sifatnya harta, ada ujian yang sifatnya jabatan, ekonomi, fisik, bahkan ada ujian yang sifatnya perasaan, kayak hati maksudnya. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bertahan? Bila suatu ketika kita berada di dalam sebuah fase di mana kita benar-benar diuji. Contoh, dalam sebuah lembaga atau sekolah. Pertama, ujian harta nih. Yang di situ tuh kita ngadain kegiatan kayak bakti sosial, kayak kakak bilang kemarin. Aku melihat. Pertama, pasti perlu duit kan? Nah, di situ kita lagi mampu nih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Talangin dulu pakai uang kita kan. Dan gimana kalau ternyata uang nggak balik lagi? Nah, gimana tuh? Ikhlas gak? Ikhlas, benar ya udah ikhlas kan. Yang kedua, ujian jabatan. Dan di situ meskipun kita udah ngabarin uang kita dan nggak balik lagi uangnya, tetapi malah bukan kita yang jadi ketuanya, kawan kita yang jadi ketuanya, kita cuma jadi asisten doang, cuma jadi anggotanya doang. Itu nggak apa-apa. Ya udah, boleh. Terus ujian fisik nih. Dan meskipun kita bukan jadi ketuanya, tapi kita yang banyak mikirnya, kita yang banyak kerjanya, sampai lembur siang malam, sampai sakit, bahkan masuk rumah sakit, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Tetapi bila saat ujian perasaan melanda, di saat semuanya telah selesai berjalan dengan lancar, tetapi malah kawan kita yang terkenal, kawan kita yang disorot di media massa, kawan kita yang mendengar kita. Padahal kan kita yang banyak kerjanya, kita yang banyak usahanya, kita yang banyak berkorban, kita yang banyak berjuang. Nah, di situ kita sakit nggak? Pasti sakit, karena kan kita yang banyak berkorbannya, kita yang banyak berjuangnya. Dan terkadang hal itulah yang membuat kita jadi sedih, hati ini galau, berat. Dan hal itu juga yang membuat kita yang tadinya kita udah ikhlas, yang tadinya kita udah rela, jadi nggak rela.
Nabi SAW pernah bersabda yang artinya tidaklah seorang pun yang terluka hatinya sehingga tidak menjadi lebih baik di sisi Allah kecuali hanya mengharapkan ridho Allah semata, kecuali dia mampu bersabar dan menahan amarahnya karena mengharapkan ridho Allah semata. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kunci dari semua itu adalah sabar. Teh, Ya, gimana sih orang yang sabar itu? menahan sabar ketika puasa. Orang yang sabar itu bukanlah orang yang mengerti definisi dari kata sabar. Orang yang sabar itu bukanlah orang yang hafal, yang tahu, yang mengerti, yang paham dari ayat-ayat Al-Quran tentang sabar, hadis-hadis Nabi tentang sabar. Tetapi orang yang sabar itu adalah orang yang mampu bertahan di saat dirinya diuji. Orang yang mampu menerimanya dengan lapang dada di saat dirinya ditimpa dengan musibah. Itulah yang disebut dengan orang yang sabar. Ingat, innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi kita itu harus menjadi orang yang sabar, orang yang menerima keadaan kita, orang yang menerima ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita dengan lapang dada, dengan hati besar. Jadi kita itu nggak boleh jadi orang yang kufur, orang yang nggak bersyukur, karena ujian itu adalah suatu bentuk dari Allah sebagai untuk memberikan karena ujian itu adalah takaran atau ukuran yang ditetapkan oleh Allah untuk menakar iman kita. Iman kita itu jadi setinggi mana? Jadi kalau kita sabar berarti kita itu berarti iman kita ini udah tinggi. Tapi kalau kita masih belum sabar berarti iman kita ini masih rendah. Jadi berusaha untuk menjadi orang yang bersabar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf. Teh, ya, maafin Kak. Maafin. Ya udah. Biar dimaafin, aku punya maafin. pantunnya udah lama tapi nggak apa-apa ya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.